dan lama menggunakan chirurgis. Kalau membersihkan menggunakan 2 pinset anatomis. Nah, ini anatomisnya ada 2 juga. Nah, ini yang dipakai anatomisnya ada 2 itu untuk melakukan perawatan lukanya. Kemudian ada kasa steril. Jadi set ini sudah steril. Ujian kalian sudah disiapkan seperti ini, kasa sudah di dalam. Ya, tinggal nanti menyiapkan NaCl cairannya. Sama kalau ada infeksi, kita kasih salep terlebih dahulu. Sebelum ditutup, setelah dibersihkan, dikeringkan, kasih salep, baru ditutup. Nah, jadi disiapkan dulu nanti di sini sama NaCl. Kemudian kita tidak perlu pakai betadine ya. Kita tidak pakai betadine, hanya NaCl sama salep saja. Terus nanti untuk fiksasinya kita menggunakan mikropor boleh atau menggunakan Hipavik. Nah, Hipavik. Korentang itu nanti digunakan untuk mengambil klem, karena kan kita masih bersih. Mau ngeklem, karena klemnya steril, kita masih bersih, maka dibantu dengan menggunakan korentang. Korentang itu membantu perawat untuk mengambil alat yang masih steril, sedangkan perawatnya masih bersih. Ya. Terus kemudian nanti juga untuk mengambil pinset chirurgis, untuk mengambil balutan yang lama. Nah, setelah itu tidak digunakan lagi korentangnya. Korentang cuma dipakai 2 kali. Terus ada kom kecil nanti untuk mengisi NaCl ya. Kalian nanti membuat yang steril, pura-pura pakai yang bersih ya. Jadi diletakkan di tempat nanti yang saya pakai itu. Terus kemudian botolnya ada 2, satu yang lama, satu yang bersih. Jadi nanti kalian sudah disiapkan seperti itu, tinggal diganti saja. Ya, pas waktu ujian harus sampai mengganti botol. Jangan hanya membersihkan area lukanya saja ya, atau pemasangan WSD dengan mengganti botol. Perlak pengalas, bengkok, terus on-call swab ini nanti untuk membantu membuka plester yang susah di sini. Oke, itu ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya untuk tindakannya. Terpasang 3 hari WSD, masih masif ya. Masif itu masih keluar terus cairannya. Kalau bening namanya transudat, kalau sudah kental namanya eksudat. Ya, eksudat. Jadi kita verifikasi data pasien, kemudian kita cuci tangan bersih. Oke, cuci tangan. Kemudian selanjutnya kita pakai sarung tangan bersih terlebih dahulu ya. Sarung tangan bersih. Oke, kemudian selanjutnya kita dekatkan alat ke pasien. Kita orientasi ke pasien. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Tristan. Usianya 68 ya Pak ya? Iya. Tambah tua. Setiap hari tambah 13 tahun ya. Pak, kemarin masih sesek ya Pak ya? Iya. Karena di sininya masih ada cairannya. Dikubur. Jadi ini hari ini nanti saya akan melakukan perawatan di luka bagian dada samping Bapak ya. Tujuannya nanti untuk mencegah terjadinya infeksi dan juga nanti mengganti botol karena sudah penuh botolnya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia ya Pak ya. Baik, kalau bersedia, yang pertama kita jaga privasi dulu, tutup scarum. Kemudian selanjutnya kita posisikan pasien semi-volar. Ya, semi-volar. Karena di sini ada cairan. Kalau cairan supinasi maka nanti tambah sesek. Jadi diposisikan semi-volar. Semi-nasi. Ya. Terus kemudian selanjutnya adalah menanyakan tadi ya keluhannya masih sesek atau tidak. Kalau masih sesek, kita tambahkan lagi untuk 45 derajat. Ya, keluhannya masih sesek atau tidak. Ini babang enggak sih? Ya boleh dinaikkan dikit, tapi ini diturunkan. Yang kakinya. Benar itu tadi. Kepala itu. Nah, sip. Tapi ini diturunin dan. Ya cukup. Turunkan ini. Naik, turun tan. Udah geli-geli. Oke ya. Tadi menanyakan keluhan, kemudian kita posisikan, keluhannya masih sesek, kita posisikan semi-volar. Ya, kemudian selanjutnya Pak, punten ini saya buka ya. Kemudian kalau sudah dibuka, kalian pasang perlak
letakkan di pinggir sesuai dengan luka pasien. Kalau di kanan ya kanan, kiri ya kiri. Oke. Kalau sudah, kemudian selanjutnya kalian letakkan bengkok. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya lakukan 4 observasi. Yang pertama, kalian observasi daerah balutannya. Balutannya ada rembesan atau tidak? Ya. Disampaikan, kamu ngomong. Kalau enggak nanti kamu enggak di checklist, ya. Balutan ada rembesan atau tidak? Kedua, selangnya ada kebocoran atau tidak? Tadi rembes, ini bocor atau tidak? Dicek ya. Di sini disambungan sampai ke botolnya. Ya, kemudian yang ketiga, cek WSD-nya normal atau tidak. Ya, ada undulasi namanya. Undulasi itu gerakan pergerakan. Itu menandakan bahwa alirannya itu masih aktif. Jadi namanya undulasi. Cek undulasi. Oke. Yang keempat, cek produk dari WSD. Cairannya berapa? Misalkan cairannya 500, ya. Cairannya 500 cc. Warnanya disebutkan, warnanya kekuningan atau keruh, ya. Putih keruh gitu. Nah, itu jumlahnya. Jadi setelah nyiapin alat, 4 yang diobservasi. Lukanya ada rembesan atau tidak balutannya. Selangnya ada kebocoran atau tidak. Alat WSD-nya ada undulasi atau tidak. Sama jumlah dan warna. Undulasinya itu pergerakannya sama gelembung-gelembung kecil. Ya, gelembung-gelembung kecil. Jadi 4 ya, disampaikan. Itu lumayan 4 nilai ya. Kemudian selanjutnya adalah memeriksa balutan. Selang sudah memeriksa itu, menganjurkan pasien tarik nafas dalam 5 kali. Tarik nafas. Pak, tarik nafas. Hembuskannya lewat mulut sambil mencucu. Nah, namanya apa kemarin? Push lip breathing. Ulangi. Push lip breathing. Tarik nafas. Hembuskan dari mulut. 5 kali. Sambil kalian lihat undulasinya tadi, ya. Tarik nafas 5 kali sambil dilihat di daerah WSD-nya ada undulasi atau tidak. Harusnya ada gelembung-gelembung sama gerakan ya, kalau normal. Pak, kalau tidak normal gimana? Nanti dikoreksi. Dikoreksinya di ruang operasi. Mungkin kurang dalam atau kecabut, ya, atau terlalu dalam juga bisa. Ya, terlalu dalam sehingga nanti dibenerin dulu. Ya, yang penting kalian sudah melakukan itu tadi, tarik nafas. Kemudian kita buka set steril. Kita buka set steril ya. Kemudian kita ambil korentang untuk mengambil mengambil klem dulu. Klemnya diambil, berarti klemnya sudah on. Ya, sama kasih kasa 1. Ya, kembalikan lagi. Ini tujuannya untuk mengeklem. Awas ya, di awal diklem. Kalian gara-gara nggak diklem bisa aja nanti remedial. Karena apa? Ini terbuka. Kalau terbuka berarti nanti tidak steril lagi. Percuma steril, dia terbuka. Ya, jadi lembarkan seperti ini. Kemudian kalian buka, ya. Terus kemudian kalian tekan yang kenceng sampai bunyi krek. Ya. Ini untuk meminimalisir ketika nanti mengganti ini tidak ada bakteri yang masuk atau virus yang masuk. Diklaim dulu. Oke ya. Kalau sudah diklaim, kalian boleh mulai siapkan alat-alat yang di sini. Ini kan sudah semua steril. Kalian siapkan NaCl. Secukupnya. Oke. Kalau sudah, kemudian nanti kalian lihat atau baca di soalnya. Kalau terdapat tanda-tanda kemerahan atau infeksi, maka siapkan juga salep siapkan pas waktu bersih. Ya, kalian letakkan di kasa secukupnya. Oke, secukupnya. Kemudian kalau sudah, kalian ambil pinset chirurgis. 1. Kita on-kan. Kemudian kita ambil alkohol swab. 1. Kemudian nanti kita oleskan di daerah plester supaya nanti tidak sakit. Oke, kalau sudah, kita ambil balutan yang lama. Balutan yang lama kita ambil.
Oke, kalau sudah ini boleh dibuang. Ini sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai kita observasi dulu di daerah lukanya itu ada kemerahan atau tidak, atau ada tanda-tanda infeksi atau tidak, ya. Terus selangnya kotor atau tidak, tertekuk atau tidak, diobservasi. Oke, kalau sudah maka tindakan bersih sampai sini selesai. Ya, kalau sudah selesai, coba kita minta validasi lagi ya, Pak. Coba Bapak seperti ini masih sesek nggak, Pak? Ini kan barangkali di klem toh. Ini kan nggak ngalir tuh. Kan cairannya numpuk di sini. Oh iya, agak tambah sesek. Ini berarti benar, berarti cairannya masih masif. Nah, kalian nanti cepat-cepat untuk segera mengganti. Ini kan sudah penuh ceritanya ya. Nanti terus dibuka, terus nanti diganti. Gitu ya. Ini berarti sudah bersihnya sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita langsung Steril. Kita buka dulu. Dan juga siapkan untuk botol yang baru ya. Botol yang baru itu sudah posisi seperti itu nanti pas ujian. Ya, tinggal mengganti saja. Kalau sudah kita pasang handscoon steril. Ya, kita skin to skin, glove to Glove to glove. glove. Oke, ini glove to glove. Oke, kalau sudah, maka kita siapkan kasa secukupnya untuk nanti membersihkan. Kita menggunakan 2 pinset anatomis. Oke, kita ambil. Oke, ini kita singkirkan dulu salepnya. Kemudian ini kita rendam. Kita peres dulu ya secukupnya, sesuai dengan kondisi lukanya. Oke, misalkan 3 kali ya, 3. Oke, terus siapkan 1 nanti untuk ini. Kalian mumpung masih steril, kalian gunting 2 kasa di tengahnya. Itu kan ada selangnya di tengah-tengahnya. Nah, nanti kalian gunting. Nah, ini ada gunting jaringan ya. Gunting jaringan itu nanti untuk menggunting ini. Kasa ini digunting separuh. Buat nanti ditutupin di sini, dimasukkan ke selangnya seret gitu. Ya, 1 moist, 1 kering ya. Nah, ini kita buat dua dulu. Jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa kalian nanti susah. Remet. Salapnya tadi mana ya? Ini, oh ini salapnya. Nah, ini. Oh, enggak, jatuhnya di dalam kok. Jatuhnya di dalam. Wah, ini kok kayak gini ya. Ini nanti gantian aja. Nah, ini yang moist. Moist 1, kering 1. Oke. Ya. Kemudian ini kita siapkan lagi. Oke, ini mumpung masih steril dan awal, jangan lupa untuk dipotong, dipoles, dipotong ya. Oke, sini. Kalau sudah, ini ya, yang pertama kita bersihkan area di sekitar penusukan. Jadi memutar di sekitar selang sama di daerah lukanya ini dibersihkan ya. Oke, dibersihkan. Kalau sudah bersih, kita juga bersihkan area selangnya. Dibersihkan area selang ya. Ini selangnya ini biasanya ada banyak gumpalan darah yang sudah mengering ya, atau ada pus ya, kita bersihkan. Jadi area luka dibersihkan, terus di area selang, di area selang dibersihkan. Kalau sudah, maka kalian keringkan ya, kalian keringkan. Kalau sudah keringkan, maka kita kasih salep. Nih salepnya ini ya, salep. Kita kasih salep secukupnya di areanya. Oke, ini salepnya. Kalau sudah, maka kita tutup pakai kasa yang moist dulu. Moistnya tadi mana ini? Nih, menghadapnya ke atas biar nggak jatuh ya. Nah, ini ke atas. Nah, kan gini kan. Terus kemudian yang kering di atasnya. Kering di atas. Kering dipotong, jadi kering sama moist 1 ya. Oke, kalau sudah, ini kan sudah selesai. Maka ini kita boleh
buang. Jangan kalian plester dulu. Kalau plester kalian pasti on. Sedangkan kalian mau mengganti botol. Nah, berarti tangan kiri di on kan? Tangan kalian pegang yang ini, yang steril. Ya. Ini pegang steril. Ini pegang yang tidak steril. Ini di on kan. Jadi ini dibuka. Ya, kemudian ini kita masukkan. Nah, oke, sudah selesai sterilnya. Ya, yang penting tadi ini dipegang pas waktu steril. Sudah selesai semua. Ini tidak steril lagi boleh. Ini untuk menyingkirkan botol yang lama. Kita ambil botol yang baru. Ya. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk melakukan fiksasi atau diplester ya. Diplester terlebih dahulu. Plasternya kita menggunakan mikropor boleh, dipavik juga boleh. Cukupnya. Oke. Kalau dia sih makanya pakai kata itu Bapak. Mikropor boleh. Dipavik nanti paviknya sudah dipotong dulu di awal. Kalian potong dulu. Di ujian disediainnya dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Nih kalau sudah, jangan lupa untuk membuka klem. Kalau nggak dibuka, pasienmu tambah sesek. Kamu bendung ya. Nah. Terus kemudian kita buka, kita buang. Terus pasiennya diminta untuk tarik nafas lagi. Tarik napas tahan. Ya, Pak, tarik nafas. Hembuskan. Pakai apa? Namanya teknik push lip breathing. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, kemudian kita bereskan push lip breathing. Tahan sampai besok. Oke, bereskan. Kemudian kita lakukan terminasi ke pasien. Pak, bagaimana Pak perasaannya setelah dilakukan perawatan WSD? Lebih nyaman ya Pak ya? Sesaknya agak berkurang sekarang Pak? Sudah ya? Baik, saya pamit terlebih dahulu. Nanti kalau ada sesuatu boleh menghubungi saya atau perawat lain di Indonesia. Pamitan, kemudian dokumentasi. Telah dilakukan tindakan WSD pada Tuan T, usia 68. Tadi sebelum diganti merasa nyeri dan juga sesak. Setelah diganti pasien mengeluh sesaknya berkurang dan lebih nyaman. Tanda tangan amat jelas. Oke, selesai. Ya, yang mau maju siapa dulu?